Welcome sahabat Kompas TV ke Polling. Polling adalah podcast keliling, sebuah program baru dari Kompas TV. Sekarang Kompas TV ada podcastnya. Ya dong, pertama kali stasiun TV punya podcast cuy. Dan biasanya di program ini, kalau kata bapak produsernya, itu programnya kita akan nyamperin narasumbernya sedang ada di mana, terus kita ajak ngobrol-ngobrol. Dan kali ini dengan bangga gue persembahkan ada Mamat Alkatiri. Halo semuanya. Kabar gimana? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Terakhir rambutnya tipis deh di Suci 7 aku lihat. Botak dulu. Botak, aku kan? berubah-berubah setiap tahun. Karena kali ini belum pernah gondrong. Keritingnya nggak pernah keluar. Nah, baru kali ini segondrong ini. Itu coba ditarik, itu sepanjang apa sih? Baru sampai hidung sih kayaknya. Nah, baru sini. Aku emang lagi pengen gondrong, makanya nggak mau potong. Susah nggak ngurus rambut keriting? Susah kadang kalau pas tanggung. Kemarin-kemarin tuh waktu masih tanggung belum jatuh kayak begini. Itu susah banget, bingung mau ditata kayak gimana, nggak Kayak lu kebentuk. kesel nggak sih? Kayak misalnya kayak jelek banget nih, dipotong gitu kan. Tapi udah tahan dulu. Akhirnya sampai udah bisa jatuh ke depan gitu. Iya. Gue juga pernah tuh rambut gue sempat panjang dikit tuh ya. Nah itu di masa-masa tanggung emang susah banget sih. Susah Soalnya banget. pas udah panjang segini gue merasa kayak gue kok kayak cewek tomboy gitu. Aku merasa kok makin manis ya saya. Aduh, bahaya. Nah, yang mau gue tanyakan sebenarnya ini kok berdasarkan naskah yang sudah dikasih ke gue nih ya. Oh pakai naskah pertanyaannya. Pakai naskah coy ini gue baca. Ya. Disuruh nanya apa kabar Mamat? Oh, disuruh nanya. Disuruh Kasih nanya. tahu kalau saya baik-baik saja ya. Baik aja deh cuy. Jadi Mamat ini ya, dia adalah salah satu grand finalis di Suci 7, betul ya? Betul. Dulu pas sebelum grand final Suci 7 pernah juga wawancara di mobil, ingat nggak? Iya masih ingat. Sama siapa? Sama siapa waktu itu ya? Cewek pokoknya. Cewek. Iya. Iya. Kak siapa ya? Namanya Desi. Kak Desi udah di mana dia sekarang? Masih di Kompas. Oh, masih? Setia cuy. Kita Oh, di Kompas ini gokil. sangat setia, Gokil, very loyal, iya. ya kan? Nah, jadi lo dari Papua bener kan? Papua. Papua sebelah mana sih? Di Fak-Fak. Papua itu Fak-Fak Papua itu Barat. Papua Barat masuknya. Oh, terus lo kuliah ke Pulau Jawa, Kuliah tepatnya di Jogja. Jogja, betul. Sama cuy, gue juga kuliah Jogja. Di cuy. mana, kampus mana? MMTC. MMTC tahu saya. Tahu. Beberapa kali ajak ke situ tapi saya tolak, sorry. Oh, makasih ya. Makasih ya. Tolong bagian MMTC ini di blacklist ya. Jangan dong, undang lagi saya datang. Ya, dulu lo kuliah di UMY ya? UMY. UMY Jogja. Jogja. Fakultas? Pasti Anda tes di UMY nggak tembus makanya masuk MMTC ya? Rahasia kita. Udah rahasia umum orang Jogja. Bener sih. Iya, jadi lo fakultas kedokteran gigi? Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, program studinya kedokteran gigi. Iya, kedokteran gigi. Kita belum berdiri sebagai fakultas sendiri. Oh, berarti lo paham dong cara nyeting gigi orang ya? Paham. Kok gigi gua kenapa ya sih yang paling belakang ini suka miring tau gak sih? Lo Rahang kenapa? Anda kecil, jadi jumlah gigi itu udah pas. Makanya ketika dia tumbuh tidak ada ruang yang cukup untuk gigi paling belakang. Oke, jadi harus dicabut dong? Iya, karena gigi itu secara teoritis tidak punya fungsi apa-apa dalam pengunyahan. Iya sih, Jadi yang paling ketika dia pocong ya. mengganggu rahang Anda dan gigi di sebelah Anda, mending dicabut. I see. Yes, Masih konsultasi berguna gratis. ilmu saya. Masih cuy. Walaupun sekarang, berarti pekerjaan pokok lo sekarang gue bilang stand up comedian. Iya. Komika. Iya. Ya, terakhir ngelawak di mana? Terakhir, barusan nih sebelum kita nggak dihitung. syuting. Yang ini nggak dihitung. Oh, Yang nggak ngopi dihitung. nggak Ngopi dihitung nggak cuy. dihitung, ya. Event. Terakhir di mana ya? Stand up. Kebetulan lagi sibuk ini film sama promo film. Jadi stand up terakhir di Bogor kalau nggak salah, di Pelindo. Acaranya Pelindo. Bukan Pelindo ya, apa ya? Perindo kali partai. Bukan di Bogor juga. Aduh lupa pokoknya. Pokoknya di Bogor ya. Hah? Udah lama itu? Udah sebulan apa 2 bulan ya? Berarti lo paling rutinnya di sini lah ya. Oh bukan Pelindo. Ini ada sebuah bank Di Jakarta? di Jakarta. Oh, oke. Sebuah bank, tolong komen di bawah, oke? Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat Kompas TV untuk subscribe channel Kompas TV, untuk subscribe akun YouTube-nya Kompas TV ya. Karena ini di-post di Kompas TV aja Suci, nggak usah gitu iya. ya kan. Ada YouTube-nya Suci juga soalnya. Ada YouTube juga. Nah, Mat, kemarin kan booming banget, apalagi pas hari kemerdekaan, momen-momen Iya. hari kemerdekaan di mana di Surabaya
di Malang dan juga di Semarang itu terjadi yang namanya ya bisa kita katakan bentrok gitu antara mahasiswa Papua dengan ormas yang ada di sana. Disinyalir sih katanya, diduga sih katanya karena hoax yang bertebaran di grup-grup ya. Dengar dong. Pas lu dengar kan asrama mahasiswa Papua itu gimana reaksi lo waktu itu? Reaksi yang pertama sih telusuri dulu. Kenapa nih, ada apa lagi gitu kan? Karena masalah soal pengepungan asrama dan sebagainya, persekusi kepada mahasiswa Papua ini bukan baru sekarang. Memang hal yang udah terjadi tiap tahunnya, cuma yang kali ini lebih booming. Lebih booming dan sayangnya melibatkan beberapa aparat keamanan, itu yang membuat lebih besar beritanya. Tapi kalau masalah persekusi dan lain sebagainya udah, bahkan dari 2010 awal saya kuliah di Jogja, udah anak-anak yang lain udah sering menerima hal-hal begitu. Jadi tidak kaget. Jadi saya cari tahu dulu tentang ini kenapa nih kasusnya. Karena hoax bendera. Terus kemudian saya cari tahu, saya buka Facebook karena anak-anak Papua lebih banyak di Facebook kan. Saya cari tahu di Facebook, saya lihat video dari salah satu penghuni asrama yang memang dikepung waktu itu. Nah dari situ baru saya, wah kok gini ya caranya ormas dan aparat untuk... Itu video yang ngerekam yang dari gerbang itu? Bukan? Iya, dari gerbang yang ada cewek kan yang rekam itu. Kok kayak gini, sampai bahkan anak-anak itu kan teriak, Pak ini ada apa Pak, sini dulu ngobrol baik-baik ya kan, begitu. Bukan begini caranya datang ke tempat orang terus tiba-tiba main maki-maki kayak kebun binatang gitu kan. Mereka bilang kan. Udah, jadi itu di situ saya marah sekali gitu. Karena saya sebagai komedian, saya tidak pernah tersinggung dengan masalah rasisme. Karena itu udah makanan sehari-hari kami ya, sebagai komedian gitu. Sering menertawakan keadaan diri sendiri gitu. Tips komedian nggak boleh baper ya? Iya pasti dong, rata-rata komedian di Indonesia nggak pernah baper, kecuali ya di luar masalah komedi gitu kan. Nah tapi kali ini saya benar-benar tersinggung karena saya memikirkan mereka yang di sana itu, bukan saya memikirkan diri saya. Kalau diri saya sendiri saya tidak tersinggung. Saya memikirkan mereka yang di Surabaya itu yang mendapat perlakuan itu, bagaimana kalau saya ada di situ gitu. Pasti saya juga, karena ini bukan masalah ejekan dengan nada bercanda atau apa gitu. Ini benar-benar keluar yang meneriakan, yang membuat kita mengartikan sekelompok orang dengan hewan gitu. Itu saya pun tersinggung dengan. Berarti kan posisinya pada saat itu lo dengar berita itu lo marah banget gitu ya? Marah. Terus lo ngeluapin amarah lo gimana? Saya tidak mungkin turun ke jalan atau apa gitu kan. Bahkan di beberapa grup, saya tergabung di beberapa grup mahasiswa Papua di Jogja juga, grup di daerah juga ada banyak banget grup anak-anak Papua ini, banyak banget gitu. Mereka pada bahas gitu, beda-beda pemikiran, beda-beda apa, tapi kami coba sama-sama untuk memikirkan ke depan. Makanya kita udahlah redam gini, sampai saya dengar daerah saya mau melakukan aksi waktu itu. Saya coba komunikasikan dengan beberapa pemuda di sana yang memang punya kapabilitas lah. Saya coba komunikasikan, kalau bisa jangan, kalau bisa tahan, karena kita tidak tahu siapa yang akan mensusupi itu. Memang ide murni turun ke jalan tidak bakal ada yang susupi, karena itu memang murni kemarahan karena kasus Surabaya gitu. Tapi ketika sudah berjalannya, banyak yang bakal memanfaatkan momen-momen itu gitu. Makanya saya bilang tahan, kalaupun memang tidak bisa ditahan untuk melakukan aksi, lakukanlah aksi tapi dengan baik gitu. Tapi ya akhirnya Fak-Fak juga ikutan rusuh, saya sayangkan sekali. Oh iya, beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat memang sempat kayak lakukan aksi unjuk rasa. Aku nelpon teman aku yang tinggal di Jayapura, dia bilang ada sih demo di sini tapi memang tidak serusuh yang ada di Manokwari. Iya, makanya kemarin sempat kaget gitu, kayak orang prediksi bahwa petanya itu Manokwari, Jayapura, Timika. Itu yang akan menjadi masalah gitu kan. Makanya pemerintah tidak antisipasi Fak-Fak, karena Fak-Fak kan tidak pernah ada isu apa-apa gitu. Aparat di sana kayak bingung mau kerja apa, karena memang tingkat kriminalnya sedikit. Memang kita tinggalin kunci motor nih di jalan sama motor-motor nggak bakal hilang gitu. Bener itu? Iya, Fak-Fak emang sedamai itu. Isu apapun dari tahun 99, kerusuhan Ambon, isunya menyebar ke Fak-Fak, tapi mental sendiri gitu. Orang Fak-Fak emang tidak bisa dipancing, diprovokasi itu tidak bisa gitu, susah gitu. Karena dan kemarin gimana? Nah kemarin orang tidak memprediksi, aparat pun tidak memprediksi bahwa ternyata Fak-Fak yang rusuhnya hampir sama kayak Manokwari gitu, semuanya kaget. Tapi saya syukur dan bangga di Fak-Fak malah yang memukul mundur perusuh adalah bukan aparat tapi orang Fak-Fak sendiri gitu. Gila, nasionalis banget cuy. Iya itu ya, makanya waduh senang banget gitu. Maksudnya walaupun rusuh ini ya kita nggak bisa tahan orang-orang yang terprovokasi atau
yang disusupi gitu, kita nggak bisa nahan, tapi masih ada yang sebagian besar yang masih sayang sama kotanya sendiri gitu. Yang mantap, anak-anak Fak-Fak. Mantap, gua apresiasi dulu. Dan ada yang bilang, naskah gue bilang, kalau ada oknum-oknum yang menunggangi kejadian yang terjadi di asrama Surabaya, asrama mahasiswa Papua yang ada di Surabaya. Jadi kayak sengaja banget dibikin isu kayak gitu. Menunggangi dari pihak mana nih? Pihak Papuanya atau pihak ormasnya? Gimana menurut lo kalau insiden protes kemarin di Papua ada yang bilang ada oknum yang menunggangi aksi di Papua mahasiswa? dong, bukan di Surabaya. Iya. Sorry. Aduh, gimana sih ini? Udah di briefing gue. Di Papua maksudnya Di ketika Papua, aksi lanjutan yang ada di kota-kota Papua itu ditunggangi apa enggak gitu. Itu yang kita tidak bisa melepas sebuah kerusuhan atau sebuah aksi itu dari penyusup ya. Kita semua orang punya kepentingan di dalam situ. Bahkan beberapa kasus pun bukan di Papua aja, di Jakarta pun kita tahu bahwa ini ada yang menunggangi ini ada yang menunggangi ini. Tapi sebenarnya menurut saya kita jangan fokus ke siapa yang menyusupi. Ini kan dia menyusupi karena ada momennya nih. Nah, kita fokus dulu ke momen ini. Kenapa momen ini bisa tercipta? Itu yang pemerintah tidak lakukan. Pemerintah fokusnya ke masalah, ini ada yang menyusupi, ini hoax dan apa. Padahal sebagian besar apa yang ada di media sosial, video-video, kecuali ada memang beberapa berita hoax, itu kan fakta, bukan berita hoax. Artinya tidak ada yang menunggangi bahwa ini nih, ini kalian orang Papua diperlakukan seperti ini. Ya memang itu fakta yang terjadi di lapangan, bahwa memang kita diperlakukan kayak begitu. Jadi bukan hoax dong gitu. Dan ada yang menyusupi, mungkin ada gitu. Saya juga nggak tahu ada yang menyusupi apa enggak. Bisa jadi ada, tapi kan dia menyusupi karena ini punya momentum ini dulu yang harus pemerintah cegah, pemerintah pastikan bahwa pelaku-pelaku yang membuat rusuh ini, pelaku-pelaku yang membuat semua keadaan menjadi begini, yang rasis itu, beserta aparat-aparatnya, pemerintah adili dulu gitu. Ya, orang ngebuat kendaraan udah dipakai orang lain juga buat macam-macam kayak gitu ya. Benar. Dan kemarin gara-gara kejadian ini beberapa masyarakat di tanah Papua itu ada yang melakukan gerakan, udahlah Papua ini dibebaskan aja dari Indonesia, merdekakan Papua, seperti itu. Kalau lo gimana? Apa nih? Lo pilih sisi nasionalis, maksudnya kayak I wanna be with Indonesia forever, atau udahlah biar kami damai, kami buat negara kami sendiri aja. Agak seram ya pertanyaannya. Maafkan aku ya, pertanyaan naskah. Tapi gini. Kita tinggalkan dulu masalah merdeka dan tidak merdeka, merdeka atau ikut Indonesia itu kita tinggalkan dulu. Yang harus dilakukan sebenarnya adalah dialog gitu. Pemerintah orang Papua maunya apa sih gitu. Kita ambil itu dulu gitu, ambil sisi-sisi dialog. Buktinya gini, Gus Dur pernah bisa melakukan itu dan membuat Papua damai dari isu-isu kemerdekaan. Itu bisa gitu, seorang Gus Dur gitu. Masa iya pemerintah yang sekarang nggak bisa? Betul. Sudah dilengkapi dengan pemerintahan yang oke. Dulu Gus Dur kan, kita tahu Gus Durnya begitu cinta negara ini, tapi tidak disertai dengan sisi-sisi pemerintahan juga yang sama visi dengan dia gitu. Mereka saling berebut untuk menjatuhkan Gus Dur kan. Itu aja Gus Dur bisa damai kan. Apalagi sekarang yang memang semua orang mendukung satu pemerintahan yang bulat. Masa iya nggak bisa? Nah, kalau ditanya setuju merdeka apa enggak? Ada sisi subjektif, ada sisi objektif, dan itu kita nggak bisa cari titik temunya. Kamu merdeka apa enggak? Ini cara-cara yang dilakukan penjajah dulu sebenarnya di berarti kok penjajah dong hitungannya? Iya, maksudnya kayak kau mau menjadi NKRI atau ini saya bunuh kau kalau kamu ikut NKRI gitu-gitu. Saya jadi budak kan aja. Makanya kita tinggalkan dulu persoalan kayak gitu. Kita lebih banyak dialog, kita lebih banyak tahu masalah orang Papua seperti apa. Karena sebagian besar yang hari ini menyatakan bahwa Papua adalah saudara kita, itu kemarin-kemarin tidak pernah bersuara soal Papua. Lalu ketika Papua punya konflik, semua orang mengatakan bahwa mereka saudara kita. Saudara apa yang kalian hanya peduli ke kita 1 tahun 1 kali ketika kita ada konflik gitu? Ini bukan saudara dong. Saudara itu yang memang tiap hari memperhatikan, tiap hari menanyakan bagaimana keadaanmu, itu baru saudara. Tapi kalau baru ketika ada momen semua orang tiba-tiba hashtag Papua saudara kita, hashtag stop rahasia, iya, ya itu apaan gitu. Itu berarti tandanya bahwa sebagian besar orang Indonesia peduli dengan Papua hanya karena teritorinya, bukan karena manusianya gitu. Jadi kita tinggalkan dulu yang berat-berat, kita bahas yang ringan-ringan itu dulu gitu. Iya, kayak kemarin ada di Twitter tuh trending juga, kalian keruk
SDA-nya, tapi orangnya tidak kalian pedulikan. Guys, sentilan keras guys. Anyway, tadi kan lo bilang rasial ini sebenarnya nggak dari nggak sekarang kayak gitu, tapi udah dari dulu. Lo kan pernah kuliah di Jogja, gitu ya. Lo pernah nggak jadi korban rasis di sana? Wah sering, cuma nggak tahu karena memang jiwa komedi saya udah dari dulu, saya tidak pernah peduli gitu kan dengan rasial, karena saya selalu punya satu argumen yang ini Tuhan udah kasih semuanya buat saya seperti ini. Inilah yang terbaik dari gabungan DNA ibu bapak saya dijadikan satu. Inilah yang terbaik yang bisa Tuhan kasih gitu. Saya tidak pernah tersinggung kalau dia menghina saya karena fisik saya. Ya udah itu urusan dia sama Tuhan. Saya tuh nggak usah ikut campur gitu. Selalu saya pakai itu, makanya saya tidak pernah peduli. Tapi kalau ditanya ada apa enggak, banyak gitu. Kayak saya susah cari kos-kosan, teman-teman saya susah cari kos-kosan. Beneran susah cari kosan? Ya benar gitu, memang faktanya memang terjadi. Tapi tidak semua ya, tidak semua kos-kosan. Ada orang-orang Jogja yang memang sangat cinta dan baik dengan orang-orang Papua gitu. Tidak semua orang berpikiran yang sama kayak begitu gitu. Tapi kalau ditanya ada gitu, perilaku rasial ini. Yang sayangnya di Papua tidak ada yang pakai isu ini gitu. Tidak ada yang rasis, tidak ada yang hanya boleh orang Papua di kos-kosan ini, tidak ada gitu. Ya silakan, kalau bahkan kita buat kos-kosan buat untuk pendatang ya. Orang Papua kan kita punya rumah masing-masing di sana kan. Berarti gua kan dari Medan nih. Nah. Berarti gua kalau misal datang ke Papua merantau gitu akan disambut dong ya. Wah, Aman orang Medan banyak banget. Banyak. Saya punya mantan beberapa orang Medan. Wah, saya salah Di satunya. sana. Oh, jangan dong. Jangan dong. Oke, jadi apa namanya, kita lanjut ya. Oke. Tapi berarti dari kejadian kemarin bisa dikatakan lo marah, lo tersinggung dengan apa yang sudah terjadi sebenarnya kayak gitu ya. Tapi Bapak Presiden, kemudian Gubernur Jawa Timur, bahkan Wali Kota Surabaya Ibu Risma itu udah menyampaikan permintaan maafnya. Maksudnya anak-anak dari Papua yang ada di Surabaya akan kami jaga, yang di Malang, yang di Surabaya akan kami jaga, akan kami apa namanya, amankan dari kejadian ini yang waktu itu masih memanas. Berarti setelah mendengarkan statement itu dari pemerintah, gimana loh? Masih kayak udah oke, baiklah, aman gitu, atau kayak nggak bisa nih, harus dilanjutkan nih? Ya nggak bisa dong, nggak bisa. Mau menjaga dari mana? Ini makanya saya kan bilang tadi di awal bahwa ini bukan kejadian pertama, ini udah kejadian sering. Nah kemarin-kemarin itu pemerintah di mana? Kenapa ketika heboh baru, kemudian kami akan menjaga anak-anak Papua, mari tetap kuliah, Surabaya aman, Jogja aman, Indonesia aman buat anak-anak Papua. Ya baru sekarang heboh sekarang aja baru statement kalian seperti itu gitu. Tapi kan ini kejadian udah lama dan yang sebenarnya harus diberantas adalah dibuat satu patokan adalah bahwa tiap tahun ada nih rasisme. Kenapa? Karena pemerintah tidak tegas menanggapi isu soal Papua. Ormas-ormas yang rasial atau aparat-aparat yang rasial, pemerintah tidak pernah memberikan sanksi apa-apa. Di kasus ini adalah bukan mengeluarkan statement seperti itu menurut saya. Menurut saya adalah pemerintah memang harus turun menangkap perilaku rasial, pelaku-pelaku yang rasis ini, aparat-aparat yang rasis ini, ormas-ormas yang rasis ini, tangkap dulu oknum-oknumnya. Habis itu baru tunjukkan orang Papua tenang, ini nih mereka yang rasis, ini nih kita lakuin ini kepada mereka, kita tangkap mereka. Ditindak jadi aman. gitu ya? Iya, bagaimana tidak pernah ditindak terus bilang tenang, aman buat kalian. Iya kan orang-orang ini masih bebas, akan berlanjut terus. Itu kayak misalnya lo diancam pembunuhan, terus polisi bilang udah tenang aman ya, tapi aman. pembunuh lo Tapi masih berkeliaran gitu iya, tempat lo. berkeliaran gitu, kayak pembunuh berantai masih berkeliaran, aman kok aman. Aman. Tapi tetap aja ini nggak ditangkap-tangkap pembunuh berantainya, ya tetap aja kayak gitu, tetap aja ada dibacok, korban iya. gitu, iya. Bener ya. Jadi menurut lo ya apa yang harus dilakukan pemerintah adalah menindak tegas gitu ya. Menindak tegas siapapun pelaku rasial, ormas-ormas, oknum ormas-ormas yang melakukan itu, aparat sekalipun pemerintah harus berani gitu. Dan institusi aparat-aparatnya pun harus berani untuk membuat kita yakin nih bahwa Indonesia aman buat kami gitu. Oke. Kan itu kan sebenarnya lagi dalam penelusuran tuh sama pihak yang berwajib ya tentang pencari siapa sih yang penyebar hoax ini, yang gambar bendera itu segala macam. Nah, sedangkan ternyata di beberapa wilayah di Papua juga udah panas kan? Iya. Nah, menurut lo cara terbaik untuk menyelesaikan insiden kemarin itu gimana? Apa cukup dengan menindak tegas pelakunya? Itu hal yang pertama yang dilakukan, untuk menunjukkan, untuk mengembalikan kepercayaan orang Papua kepada pemerintah dan aparat-aparat gitu, adalah menangkap dulu, berikan sanksi seberat-beratnya, baru habis itu keluar memberikan statement bahwa Indonesia aman untuk Papua gitu. Yang selanjutnya yang menurut saya yang harus dilakukan pemerintah adalah ini momentum untuk kita lakukan dialog dari Jakarta ke Papua gitu. Dialog dengan, ini kan selama ini kayak kemarin kasus kemudian
Jawa Timur, gubernurnya Kofifa, Ibu Kofifa menelpon gubernur Papua gitu. Ini kan jadi kayak perbincangan antar elit ya. Sementara yang mendapat korban ini anak-anak di bawah ini, mahasiswa-mahasiswa. Kita tidak fokus ke mahasiswa-mahasiswanya, malah hubungan antar pejabat. Tinggalkan dulu pola-pola kayak gitu. Menurut saya adalah semua lapisan masyarakat yang paling bawah itu yang harus diajak ngobrol lebih dulu. Makanya ini momentum sebenarnya, momentum untuk pemerintah segera mungkin melakukan dialog dengan masyarakat asli Papua, orang asli Papua yang dimanapun berada, mahasiswa-mahasiswanya yang di seluruh Jawa, juga masyarakat-masyarakatnya di sana gitu. Itu yang harus dilakukan setelah ini ya, setelah masalah ini beres gitu. Terus kan, lo merantau tahun berapa sih lo awalnya ke Jogja? 2010. Lo SMA di sana, Papua? Di Papua. Nah, lo kan pindah ke Jogja kuliah, kemudian lo pindah lagi ke Jakarta sekarang ya? Merantau sih lebih tepatnya, merantau kayak gitu ya? Juga. Merantau dari Jogja kemudian ke Jakarta. Menurut lo pandangan-pandangan orang terhadap orang Timur itu seperti apa sih? Iya, masih ada banyak orang yang melekat dengan yang melekat bahwa oh suku ini punya stigma ini, suku ini punya stigma ini, suku ini punya stigma ini gitu. Dan kita semua yang ada di Indonesia itu punya stigma masing-masing, ya kan? Orang Medan punya stigma supir, iya kan? Iya kan? Betul. Supir angkot di Jakarta itu ya. Betul. Kalau di Papua malah kita taunya orang di Fak-Fak ya, orang Medan itu yang preman. Wow. Yang preman-preman besar. Sedangkan orang di Jawa menganggap yang preman orang Papua gitu. Kebalik-kebalik, stigma Beda-beda itu sih memang, iya. hanya bertukar-tukar antara setiap daerah. Tadi pertanyaan apa? Pandangan orang terhadap orang Timur. Iya. Itu masih turun menurun berdasarkan stigma itu bahwa yang preman itu orang Timur, debt collector itu orang Timur, orang Papua, orang Ambon, orang NTT. Gitu. Antagonis gitu ya? Iya, yang selalu jahat. Bahkan tidak pernah ada film Indonesia bahkan yang mempunyai ini romantis dengan tokoh Timur. Film romantis Indonesia tokoh Timur pasti orang Timur akan berperan sebagai yang penjahatnya, atau yang memang film ini film daerah, film asli Timur gitu yang mau diangkat kayak Denias gitu-gitu. Itu juga dengan konflik-konflik yang hal-hal yang memang di stigma orang Jawa gitu. Dan menurut saya pandangan-pandangan ini itu kayak ibaratnya film horor gitu. Orang-orang yang mengatakan stigma ini adalah yang menyatakan orang Timur begini, orang Medan begini. Ini orang-orang yang memang tidak pernah melihat langsung itu. Betul. Orang-orang yang hanya mendengar dari si A mendengar dari si B mendengar. Jadi kayak film horor katanya gitu. Sehingga melekat di pemikiran orang bahwa orang Timur itu seram, orang Timur gini. Padahal kalau mau dibilang mabuk-mabukan, memang ada gitu anak-anak Timur yang mabuk terus, tapi bukan anak Timur doang. Betul. Saya sering lihat di daerah Jogja orang Jawa juga melakukan hal yang sama. Oknumnya ya salah satu dua orang gitu. Orang Medan juga ada yang gitu kan. Berarti bukan satu suku doang. Nah itu stigma-stigma yang itu yang terlalu melekat turun-temurun di kita. Orang-orang kita mungkin hobinya ngecap ya. Iya, gitu kita tuh wah. Lo orang Batak, lo galak gitu. Padahal gue lembut banget gitu loh. Iya, kayak gini aja orang Indonesia kalau nonton sinetron kan ada siapa pemeran antagonis yang jahat gitu. Dia selama itu akan dicap sebagai orang antagonis seluruh Indonesia. Iya, dia kemanapun orang nggak suka dia gitu karena di film. Padahal aslinya mungkin baik atau apa, cuma karena dia acting di situ. Itu orang suka ngecap, woi fix dia jahat gitu. Saya kan punya special show stand up. Ini motor juga dari timur ke barat, judulnya sama Indra Jegel dari Medan. Jadi emang perwakilan barat sama perwakilan timur, memang kita punya tour itu. Saya kemarin sebelum itu Indra Jegel bikinnya di Medan, judulnya Penangkal Petir. Saya bikin di Jogja, judulnya Catatan Hitam. Dan di Catatan Hitam itu dari awal sampai akhir saya bahas tentang bagaimana monopoli Jawa memonopoli segala yang ada di Indonesia ini berdasarkan apa yang Jawa mau gitu. Bukan orang Jawa ya, maksudnya di Pulau Jawa ini, entah Jakarta, entah Bandung, entah apa, pokoknya yang ada di Pulau Jawa ini sesuai Pulau Jawa mau gitu. Makanya sebenarnya siapa yang disebut Indonesia? Kalau seandainya Jawa ini yang menginginkan keluar dari Indonesia, apakah kita yang dari Aceh sampai Papua tanpa Jawa ini yang Indonesia atau Jawanya yang Indonesia? Kalau menurut saya jawabnya yang Indonesia, karena selama ini semua terpusat di Jawa. Betul. Semua dimonopoli oleh Jawa, bahkan bukan itu, hanya sejarah pun berdasarkan apa yang diceritakan orang Jawa. Bahkan sejarah tentang orang Papua pun di buku-buku cetak SMP dan SMA berdasarkan orang Jawa yang tulis, bukan orang Papuanya, bukan orang ininya. Ini kan monopoli Jawa, makanya itu memang rahasia umum. Dan saya apresiasi kayak pemerintah memindahkan ibu kota. Kita mulai lagi dari nol dengan memindahkan ibu kota sehingga tidak Jawa sentris tadi. Iya gitu sih.
Nah, itu saya udah bahas semua di stand up. Catatan hitam itu ya? Iya, Lu kalau gua mau nonton lagi, itunya ada di mana materi? Ada di YouTube nggak sih? Oh, nggak ada dong. Itu berbahaya sekali untuk tampilkan di YouTube. Oh, mohon maaf, soalnya penduduk kita banyak konservatif ya. Kalau mau nonton lagi, saya dengan Jekyll kan mau tur nih, tur timur ke barat judulnya, mulai tanggal 14 September di Ternate, berakhir di Aceh tanggal berapa ya? Berapa kota tuh? 10 kota plus 1. Finalnya di Jakarta di sekitar bulan Januari. Oh. Kita pengen banget ada Papua, jadi benar-benar dari ujung ke ujung, cuma sayangnya belum bisa dapat IO atau komunitas yang bisa diajak kerjasama, makanya baru dari Ternate, Ambon, Makassar, Jambi, Banjarmasin. Itu materi stand up lo bakal materi lokal, maksudnya kayak catatan hitam? Iya, materi. Dan lo bawain di Jakarta cuy? Iya. Wow. Gak apa-apa dong, ini off air gitu. Saya punya jawaban terhadap apa semua yang saya bicarakan, saya tidak perlu takut dong. Tapi untungnya nggak cuma stand up comedian, penonton stand up comedy ini pun untungnya dia punya jiwa yang sama, jadi nggak gampang baper. Iya, gitu. Penonton stand up comedy itu ya, dia tahu kalau datang nonton stand up ketika off air, dia tahu kalau memang dia akan mendengar hal-hal yang memang tidak biasa dia dengar di TV gitu. Dia mendapat sudut pandang lain atau pemikiran yang lebih liar. Iya, stand up lebih dari TV. Benar. Oke, jadi sekarang udah mulai sedikit kalem lah kejadian yang terjadi di Surabaya, baik di Manokwari dan sekitarnya yang kemarin sempat memanas gitu ya, udah mulai dingin kayak gitu. Nah, apa yang ingin lo sampaikan kepada teman-teman kita mahasiswa Papua yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merantau? Kepada semua mahasiswa Papua, saya pernah menjadi bagian dari kalian. Kalau hari ini kalian yang angkatan-angkatan di bawah saya merasakan ini, sebenarnya kan kita semua sudah merasakan hal ini lama gitu. Dan masalah rasisme, kita semua tindak tegas, tidak boleh ada orang yang rasis terhadap kami gitu. Tapi jangan kita fokus ke masalah rasisme doang gitu. Kita harus tetap juga belajar, kita tetap juga harus berusaha. Kita harus menunjukkan bahwa apa yang kalian tuduhkan ke kita itu bukan hal-hal yang kita gitu. Kita harus memang menunjukkan bahwa orang Papua itu bisa A, bisa B, bisa C, bisa D gitu. Saya berjuang dari 2010 di Jogja ketika ada pengepungan asrama Papua di Jogja. Saya tidak turun ke jalan untuk beraksi, saya bikin stand up comedy istimewa, istimewa. Saya bikin dengan teman-teman orang timur untuk melawan aksi itu. Dan yang datang macam-macam Papua gitu. Saya selalu membalas itu dengan karya. Karena kan pengepungan asrama bukan baru sekarang, dan persekusi terhadap kita itu sudah berlangsung lama. Tunjukkan karya kita untuk membalas mereka sehingga tidak ada lagi label bahwa anak Papua tidak bisa apa-apa. Karena saya dulu pernah hampir pukul dosen bahasa Inggris saya karena dia pernah bilang begitu. jadi memang hal ini kita udah terima lama. Jadi mulai kita pikirkan untuk karya apa yang bisa kita tawarkan untuk kita dan untuk anak-anak Papua lain yang nanti akan menghadapi masalah seperti kita di Pulau Jawa. Mantap, gila. Kayak nggak mamat gitu ya kalau udah ngomong panjang lebar gini, kayak pinter banget gitu. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Oke, sama-sama. Untuk apapun yang udah lo share kali ini, semoga Indonesia benar-benar bisa menjadi negara yang tidak hanya berfokus kepada satu pulau, tidak hanya berfokus kepada satu kota. Ingat, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Dari mana? Kalau atas bawah itu? Nyanga sampai Pulau Rote. Wah, gila. Masa hostnya sendiri nggak tahu, aku ganti jadi host di sini aja lah. Nggak bisa. Lu harus ngelamar dulu, ngelamar kerjaan. Gue capek nih ngelamar sini, susah payah coy. Oke, thank you, Matt. Siap, thank you so much. Kopling mantap. Polling. Podcast keliling. Pertanyaan terakhir, nama gue siapa? Tadi siapa ya? Oke, demikian sahabat Kompas TV, sampai jumpa.